sesuatu. Karena bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gerahnya di sini enggak apa-apa, masih ada kipas, masih ada AC, masih ada kipas angin, walaupun barangkali tidak terasa sejuk, ya wajar, orangnya juga subhanallah. Mending gerah dunia daripada gerah di padang mahsyar. Betul ya Bu ya? Gerah dunia masih ada kerudung, gerah dunia masih ada pakaian yang menutupi badan kita, gerah dunia masih ada kipas, kiprit dan sebagainya yang dibawa digunakan. Berikut undangan yang ada di kantor, di tas pun kita pakai, kagak ngapa-ngapa. Tapi untuk pada mahsyar yang bikin adem kita bukan kipas angin, bukan AC, bukan apapun, tetapi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini menjadi ladang pahala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu catatan kita kumpul di taman syurganya Allah dan berkumpul di syurganya Allah bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kami Ketua Pokja 1 Ibu Stajadi alhamdulillah sudah senantiasa mendampingi kita setiap pengajian bulanan serta reng-rengannya Ibu Ulan, Ibu ya, jajaran pengurus nih yang tiap hari alhamdulillah tiap bulan pertemuan ada terus ya Bu. Juga para pimpin majelis taklim yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para asatidzah yang hadir mendampingi jamaahnya, saya pun mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ta'zim saya. Karena saya punya catatan, insyaallah jam 11 kelar. Iya, tuh, karena saya tahu kalau ngaji mah beda. Betul. Ya, alhamdulillah yang di bawah mohon maaf, saya nggak kedengeran. Sudah minta sound di bawah 1. Subhanallah Bu, saya terus terang sedih yang ada. Sedihnya bukan sedih kenapa-napa. Sedihnya bangga. Ya Allah, jangankan 1000 ini, 40 yang hadir kau ijabahi doa kami. Ini 1000 yang hadir. Subhanallah, bagi saya pribadi keuntungan yang luar biasa. Masih bisa bilang sama Neng Linda, Neng, jangan takut. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Allah samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Allah tempat minta segala sesuatu. Minta kepada kata Allah. Minta kepadaku kata Allah. Bisa akan aku kabulkan doa. Dengan sababiah jamaah yang hadir, masa iya 1000 yang hadir nggak ada yang diijabah Allah? Pasti ada yang Allah ijabahi doa kita. Termasuk hajat saya, hajat jamaah semua. Maka momen ini jangan kita sia-siakan. Dan mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan. Apa yang kita bawa, apa yang kita pakai, semuanya disaksi di yaumil akhir, Bu. Saksi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada katalah, walaupun cuaca barangkali gerimis, alhamdulillah. Walaupun yang hadir kata Ibu Padesa, ketika pembukaan penuh, pengaji penutupan penuh, nggak jadi masalah. Betul Bu, nggak jadi masalah. Insyaallah Allah kasih hati kita senantiasa berhusnudzon. Betul Bu, senantiasa berhusnudzon, baik kepada Allah maupun kepada makhluk-makhluknya Allah. Allah pelihara kita jauh daripada bersuudzon. Apa itu? Berburuk sangka. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya sampaikan, kalau kita punya berita apapun, dengar berita apapun, maka sama-sama kita bertabayun. Artinya apa? Mencari sumbernya yang pasti, yang jelas, yang terang. Jangan langsung kita ambil itu sumber berita, tapi klarifikasi dulu. Cari dulu sumbernya dari mana. Karena biasanya dari satu kata menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, bisa 4 menjadi 5.
nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, kita bisa hadir di sini pada hari ini. Tidak sedikit pun kita doa sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan ini kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tidak sedikit itu, di bulan Sya'ban udah dipanggil Allah. Betul Bu? Kita alhamdulillah sama Allah. Ya Allah, pertemukan saya dengan bulan yang paling mulia, bulan Idul Minallah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang melipat gandakan pahala demi pahala yang kita kerjakan. Wabalighna Ramadan ya Allah, wabalighna Ramadan ya Allah, wabalighna Ramadan. Termasuk yang jenazah yang di alam barzah semua menantikan datangnya bulan Ramadan, karena di bulan itu selama 1 bulan yang disiksa Allah mendapat amnesti dari Allah. Tidak dipukul malaikat, tidak digencet bumi, karena menghormati bulan suci Ramadan. Makanya subhanallah Ibu, kita minta sama Allah balighna Ramadan. Nah ketika Ramadan sampai Ibu, di situ pun kita tidak sia-siakan. Dan Rasulullah bilang kepada kita, kalau mau belanja baju sekarang momennya. Makanya kata beliau dari penutupan tanggal 27 aja nih, nggak usah di bulan Februari, udah Januari tanggal 27 udah nyetak. Kata saya, ada yang mau ziarah ya, ada ngumpul keluarga bareng-bareng buat terang sebelum puasa. Pan puasa mah beda Ibu, hari biasa. Hari biasa mah pete, jengkol, sambal terasi, ya kan, sayur asem. Pan bulan puasa itu kita laku. Yang laku timun, ayam, ceplok telur, kecap, mie goreng, ya Bu ya, yang praktis, yang ekonomis. Karena apa Bu? Pas makan sahur mak Ibu perut itu nggak pengen yang lain, cuma syarat aja biar dapat pahala. Betul Bu? Ya Allah, apa itu nggak banyak. Buka puasa pun subhanallah Ibu sekarang Ibu ikutin nafsu nih. Siang di sini begini, ntar sore masak A, B, C sampai Z. Minuman di meja warna-warni, bukan warna-warni ya, warna-warni. Tapi kalau kita udah minum 1 gelas teh manis, betul, makan-makan habis sholat tarawih. Kenapa setelah sholat tarawih? Karena kalau makan sebelum sholat tarawih lagi sholat tadi 2 rakaat pas rakaat ya. Betul. Ya Allah, tuh Ibu cemas sekali. Maka sekarang Bu, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan hawa nafsu, orang itu dapat ampunan Allah. Maka kalau Ibu udah misalnya ntar masak ini, tapi tidak ada menu yang banyak, cukup nasi, sop, sambal, beres. Betul Bu? Sop, sambal, tahu, tempe, ikan asin, segala macam. Bu, besoknya kedua. Ya Bu ya. Innal mubadzirin kan ikhwanasy syayatin. Orang yang suka buang-buang makanan itu termasuk saudaranya syaitan. Mau Bu saudara syaitan? Ya Allah, zaman kita orang tua kita dulu Ibu punten suka buang-buang nasi enggak? Bahkan kalau kita
kita makan, mau nyendok banyak, apa kata orang Tetap? Ambil dikit-dikit. Mau nambah tinggal ambil. Takut apa? Takut kebuang, takut mubadir. Makanya subhanallah ibu. Maka di sini kita jaga bagaimana caranya. Karena puasa itu kan menahan ya bu artinya. Puasa bahasa itu menahan. Nahan nafsu, nahan amarah, betul nggak bu? Kan nggak boleh bu. Isyarat to'am, orang yang banyak makan dibenci Allah. Bisyarhil kalam, orang yang banyak makan, banyak bicara dibenci Allah. Makanya bu, makan itu syaratnya untuk apa? Sekedar perut kita terisi dan ibadah kita menjadi kuat. Karena apa? Kalau orang makannya sampai banyak, 5 jari ke nasi sebuah, udah atau sekali terus makan, atau 3 kali baru berhenti. Karena udah kelelahan. Kalau udah makan begitu, ujung-ujungnya apa bu? Ibadah menjadi males. Betul. Kita makan syarat aja. Kan doanya apa bu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita kepengen ibu, rezeki yang kita makan itu menjauhkan dari siksa api nerakanya Allah. Kan gitu. Maka insya Allah wal kadhimin al ghair, orang yang bisa nahan hawa nafsu, maka orang itu dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu puasa beristilah agama, tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari ibu. Maka rukun puasa itu ada 2 ya bu ya. 1, niat di malam hari. Makanya kalau niat udah subuh sah nggak? Enggak. Betul. Malam pun makanya imam tuh suka ngasih kode. Habis baca doa, niat bareng-bareng. Betul nggak bu? Ingatin siapa tuh? Jamaah. Kita di pas sahur nih, pas lagi sahur. Ayo, udah pada niat belum? Anak-anak, betul nggak bu? Cucu, siapa pun yang ada di situ dah. Ayo niat, mumpung belum imsak, betul nggak bu? Karena wajibnya itu malam. Beda kalau puasa sunnah, jam 8 pagi belum makan apa-apa, baru niat puasa Senin, puasa Kamis, puasa Jumat, sah. Yang penting belum makan apa-apa. Kalau Ramadan makan wajib nggak boleh. Niatnya di malam hari. Dan rukun yang kedua tadi tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan yang terpenting ibu, yuk kita sama-sama. Khamsun yuqdir masyam, 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. 5 hal ini bu, dijaga banget. Termasuk saya pribadi. Karena jangan sampai bu, kita nggak makan, nggak minum, bahkan hari pertama belas nggak sahur. Karena baru habis itu kalau nggak sahur menjelang lebaran, ibu ya, sama hari pertama atau hari kedua, ketiga, bablas lah. Karena baru pertama ketemu Ramadan gitu loh bu. Atau terakhirnya mau akhir raya, karena apa? Udah bangun jam 3, jam 3, kok kayaknya matanya udah lelah banget betul ya. Mana sholat tarawih biasanya qobliyah, isya, ba'diyah. Ini tarawih 20, witirnya 3. Enggak qobliyah, imam qobliyah dulu. Enggak ba'diyah, imam ba'diyah dulu. Alhamdulillah kebawa kita bu, qobliyah, ba'diyah, isya. Udah berapa bu? 8. Tambah 20, 28. Tambah 3, 31 itu. Makanya wajar kalau jangan nanya siapa imamnya malam ini. Betul. Iya. Pas imam udah Bismillahirrahmanirrahim.
pada Allah bertalah gitu, betul nggak Bu? Pas witir, pas surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbi isma rabbikal a'la, ya yang panjang, betul Bu? Udah ya lagi banyak, Bu. Padahal Bu kenapa Bu? Karena surat Al-A'la itu kenapa dibaca ketika witir? 2 hari raya, karena itu senantiasa dibaca oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sholat witir, hari Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, sholat Maghrib, itu Bu surat yang paling dicintai Rasulullah. Surat Al-A'la, Ibu. Di sini Ibu, makanya kalau imam baca surat Al-A'la mengikuti bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah sekarang mah gimana imam aja dah, mau lama ke, mau sebentar ke, yang penting kita nggak pipis, nggak beser ya, nggak pengen buang angin, nggak pengen pipis, itu bawa aja air nggak apa-apa. Yang penting jangan air teh atau teh manis. Pas lagi sholat, aduh manis banget mulut saya. Gak boleh ya Bu ya. Air putih aja yang kita bawa. Ya, air putih yang kita bawa. Jangan sampai kita membawa air-air yang berwarna. Takut menjadi batal sholat kita. Itu boleh jaga banget oleh kita Bu. Apa tubuh yang dapat membatalkan pahala puasa? 1, al-kizbu, bohong, dusta. Berarti Bu Un boleh dong bohong sekarang? Boleh nggak Bu? Enggak lah. Mah, udah punya baju baru belum? Belum. Benar kata suami. Belum. Benar, kemarin ke Tanah Abang nganter doang. Betul. Benar kata suami. Ya Allah Pak, nggak percaya banget. Emang bener-bener belum beliin sama Papa. Betul ya? Itu mama beli duit mama. Papa belum ngebeliin mama. Jelas kok Papa bilang mama belum. Betul ya? Boleh begitu? Boleh argumen. Tapi bohongnya tetap nggak boleh. Oh iya. Iya Ibu, itu intinya Bu. Jadi kalau kita kan orang tua ya Bu, pasti kepengen anak kita jujur. Betul Bu? Anak kita jujur sama kita. Betul Bu? Enggak ada dusta di antara kita. Termasuk suami kita sama kita. Betul Bu? Insya Allah Bu, kalau kita udah biasakan jujur sama suami kita, jujur sama anak-anak kita, tapi suami enggak jujur sama kita, cukup Allah yang maha mengetahui, cukup Allah yang akan membalasnya. Betul Bu? Tapi enggak kita doakan. Papa bohong mulu, mama doain duitnya biar hilang. Enggak boleh Bu. Kalau suami duitnya hilang, yang repot siapa? Kita. Betul ya Bu ya? Ini Bu, enggak usah. Memang kan dianjurkan Bu, ketika kita dizolimi orang Bu ya, disakiti orang, kita tidak diperbolehkan mendoakan orang yang menzolimi kita untuk mendapatkan kejahatan, untuk mendapatkan kesusahan. Kita nggak boleh mendoakan, sekalipun orang itu betul nyakitin kita. Karena apa Bu? Tanpa kita doakan, yakin Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Apa janji Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu janji Allah.
Maka cukup kita doakan, mudah-mudahan orang yang sudah menyakiti aku, Engkau luruskan hatinya ya Allah, Engkau luruskan lisannya ya Allah, Engkau perbaiki akhlaknya ya Allah, karena Engkau yang maha segala-galanya. Kita doakan seperti itu, walaupun dengan nada-nada yang air mata bercucuran, karena sakitnya luar biasa. Pasrah sama Allah, bukan kita doakan. Karena pulang menghadap Allah, saya bilang tadi, tidak membawa amal siapapun. Amal kita hanya segini, sholat kita hanya segini, sedekah kita hanya segini. Jangan sampai ibu, amal yang sudah kita tanam, yang sudah kita lakukan, diambil oleh orang yang sudah kita dolimi. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah? Apabila dia nyakitin kamu, dosa kamu aku berikan kepada orang itu, amal dia yang sudah nyakitin kamu akan aku berikan kepada kamu. Maka kita mohon sama Allah, Allah kasih kita orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang kuat. Apa janji Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menghadapi hidup ini dan sebagainya, maka orang itu meninggal tanpa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, wal ghibatu, membicarakan orang lain. Coba Bu, apa untungnya Bu kalau kita orang lain? Bu, enggak ada. Yang ada rugi mah iya. Betul. Biarkan orang seperti apa, anaknya seperti apa, ada orang tuanya. Bininya kayak apa, ada suaminya. Saudara kayak apa, ada keluarganya. Betul Bu? Karena kalaupun kita bercermin introspeksi diri, banyak banget aib kita, banyak banget kekurangan kita. Udah itu saja. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pergunakan dalam 24 jam satu waktu untuk muhasabah diri, introspeksi diri, berkaca diri apa kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Dengan kita tahu kekurangan kita, oh iya, malu rasanya kalau saya bicarakan orang itu, saya pun kekurangannya begitu banyak. Maka langsung kita nggak berani Bu berkata A, B, C sampai Z untuk kekurangan orang lain. Karena kekurangan kita pun ya Allah banyak banget, betul nggak Bu? Banyak betul banget. Maka insya Allah itu wal ghibatu. Yang ketiga, wan namimatu, ngadu domba. Bukan dombanya diadu, ngadu domba. Contohnya misalnya besok musim bikin kolak, tapi ada kolak pisang, kolak singkong dan sebagainya. Antarkan ke tetangga buat buka puasa. Yang tetangga kanan tahu, diantar kolak atau sama-sama dibagi, depan, kanan, kiri. Pas besoknya pagi-pagi sambil belanja, ngomong yang satu, kemarin pada diantar kolak ya, iya, airnya doang yang banyak, isinya cuma 3 potong. Gak usah kayak nasi ya, begitu Bu bahasanya. Yang dengar mungkin rasanya cinta Bu sama yang ngasih, bukan ingin ngadu domba. Ketemu tuh, dia bilang begini, Bu, besok-besok kalau masih pulang isinya agak banyak, kenapa? Kata yang bikin kolak, emangnya apa? Situ masih airnya doang yang banyak, isinya 3 doang. Situ yang gak suka, bukan, semua terima kasih banget.
Yang bikin kolak penasaran Bu. Siapa aku pengen tahu orangnya. Nemen banget. Nggak tahu apa gua masaknya gimana. Belanja pakai duit. Gerah-gerah pakai puasa. Bikin aja emosi. Kata yang bilang, maafin ya Bu, si Anu bagian, gue lagi lagi cuman banget. Ujung-ujungnya apa Bu? Timbul pertemuan gara-gara kolak. Enggak, ya Allah, enggak sekira deh kolak gitu loh Bu. Betul ya Bu ya? Iya. Makanya sekarang begini, kan Rasulullah mengajarkan kita Bu, makan kalau kamu suka, enggak suka jangan dimakan. Apa kita mau dipoyok dilebok? Sudah dipoyok dilebok. Ya Allah, ini kolak bisa tiga doang, anak airnya suka ada. Maafin ya. Tapi habis. Maafin. Itu yang gak bener Bu. Dipoyok dilebok. Ibu habis acara 7 bulanan, gunting rambut, nasinya lembek, sebelah goreng ketangnya lembek, baru dimakan. Ini nasi lembek banget dah. Itu kan lembek juga ya. Tapi habis 3 kardusnya doang. Ini Bu hati-hati ya Bu ya. Ibu suka silakan makan, karena makanan pun gak mau dihina Bu. Makanan juga nggak mau dihina Bu. Kata makanan, lu suka lu makan buah, nggak suka lu kasih buah orang lain untuk manfaat. Kan begitu Bu. Karena semua makhluknya Allah Ibu, semua makhluknya Allah bukan untuk dihina. Ibu menghina makanan, ibu menghina manusia, ibu mencela siapapun, berarti ibu menghina Allah, ibu mencela Allah. Kan berapa ya? Makanya kita kadang-kadang comel. Si Anu seragamnya, bajunya Anu. Lah orang seragam dia, bajunya dia, badannya dia. Betul ya Bu? Paling harganya berapa? Lah orang duitnya dia. Udah pusing-pusing amat. Betul Bu? Udah kita bilangnya, Bu, bagus, Bu, cantik. Yang dibilang bagus, alhamdulillah. Cantik, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, kembali kepada Allah. Dapat pahala, bikin senang orang lain. Ya kan? Kan sedekah itu umum. Bisa dengan materi, bisa dengan tenaga, bisa dengan makanan, bisa dengan senyum, bisa dengan mengembirakan orang. Itu sedekah. Beda infak makhluk dengan uang atau materi. Kalau sedekah mah umum. Ibu aja ada paku, kita buang sedekah. Tetangga kena musibah kita datang dari tikar, makasih sedekah. Ya Allah, ibu cantik amat hari ini. Aduh subhanallah. Betul ya Bu ya. Contoh ibu misalnya gini, ketika masak sesuatu, orang datang nih suruh asem. Ibu, mohon maaf ya, saya nggak bisa apa-apa, suruh asem doang. Langsung, alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah berkah, saya memasak alhamdulillah. Pasti sering Bu dia kasih kita. Betul nggak Bu? Pasti sering dia kasih kita. Sama kalau kasih dia enak banget, gak dimain banget. Gitu, betul nggak Bu? Iya. Apa? Abdul dikri, Abdul doai, alhamdulillah. Seutama doa mengucap alhamdulillah. Kan subhanallah. Ada 3, wan namimatu. Yang keempat, ya wal yaminul kadhibu, bersumpah dusta. Yang ngadu, kata yang ngadu ini tadi kolak, tentang kolak. Ditanya sama yang bikin kolak ke tetangga yang samping, Bu, klarifikasi dong saya. Emang ibu ngomong ya sama di depan rumah saya, kolak saya cuma isinya doang dikit, airnya banyak. Kata tetangga samping, demi Allah Bu, saya kagak ngomong apa-apa. Sampai demi Allah.
Bu. Makanya ibu punten Bu, apapun ibu jangan bersumpah demi Allah ya Bu ya. Jangan. Sekalipun ibu enggak. Karena itu Allah langsung. Mohon maaf ya Bu, enggak. Udah gitu aja. Mohon maaf enggak. Terserah ibu percaya atau tidak sama saya. Udah gitu aja. Jangan ada bahasa demi Allah. Karena saya dari bilang begini Bu. Kita rapat. Demi Allah Bapak Ibu, saya enggak ngambil uang ini, enggak pakai uang ini. Saya langsung bicara begini Bu, Masya Allah, sampai demi Allah, demi Rasulullah. Gimana kalau dia 500 perak, 1000 perak kepake? Kan tetap Bu itu uang, betul kan? Tetap itu nominal, tetap itu uang. Saya langsung pegang dada saya, ya Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak pakai uang, walaupun sedikit. Gimana 500 perak keambil, 1000 keambil, itu mau bilang apa? Udah bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Maka punten buat kita semua, udah cukup. Ibu percaya saya, silakan. Nggak percaya, silakan juga. Saya hanya tahu Allah, karena alim, Allah yang maha tahu akan apa yang saya lakukan, itu saja deh. Karena ibu dan saya semua akan kembali kepada Allah. Udah itu saja Ibu. Jadi nggak usah pakai bahasa demi Allah. Apapun itu, suami sama istri, istri sama suami, anak sama orang tua sama anak, atau tetangga dengan tetangga. Apapun bentuknya. Karena berat Ibu. Karena dunia cuma sebentar, ukhrawi masih panjang di hadapan kita setelah hari kiamat. Dan yang kelima, wan nazru bisyahwat, mata kita dipakai untuk melihat yang bikin syahwat kita, nafsu kita. Berarti artinya apa? Puasa di sini tidak cuma nahan haus, nahan lapar saja, tapi nahan semua anggota tubuh, mulai dari mata, telinga, lisan, tangan, hati, semuanya ditahan. Maka dikatakan puasa adalah perisai, puasa adalah tameng, puasa adalah penjaga. Bahkan ketika ada orang yang ngajak berantem, boleh kita jawab, mohon maaf Ibu, saya lagi puasa. Kita berantemnya setelah saya tidak puasa. Udah gak puasa, emosinya udah turun, gak jadi kan? Begitu. Boleh kita begitu supaya tidak terjadi sesuatu. Tapi bukan berarti ketika puasa Senin, ibu-ibu saya puasa Senin dong. Gak boleh. Karena justru orang yang rajin puasa sunnah itu subhanallah, tempatnya fi a'la al-liyyin, tempat setinggi-tinggi, tempat seperti kita lihat bintang di atas langit. Itu tempat kediaman orang yang rajin puasa sunnah. Makanya insyaallah kayak Idul Fitri kita puasa Syawal. 5 tadi ya, al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibu wan nadru syahwat. Dan insyaallah terakhir, insyaallah Ibu, malam Selasa depan kita nisfu Sya'ban. Sok silakan Ibu, kebiarkan di wilayah masing-masing, baca surah Yasin 3 kali, bawa air segalon. Dan apa Ibu? Bawa segalon, beres Yasinah 3 kali surah Yasin, itu kan di galon, tuang ke kamar mandi, tuang ke tempat kita, air buat kita minum. Begitu Ibu. Loh, jangan diteng-teng buat kita dulu. Kan itu barokah Bu, Yasin 3 kali. Nanti seperti kita baca Quran 33 kali. Hebat surah Yasin. Satu surah Yasin kita baca seperti pakaan nama, seperti baca surah Al-Quran sebanyak 10 hingga 11 kali. Kalau al-ikhlas 3 kali, pakana Quran azma'ah 3 ikhlas seperti baca Quran misalnya ke 1 Tuhan.
Makanya ibu jamaah sekalian, ibu mau begini, bu ngapain surah yasin, ibu mau mati begitu. Surah yasin itu banyak padilahnya bu, nggak cuma yang suka mata saja. Ibu mau dosa dihapus Allah, sok doakan surah yasin. Kan kita mau waqiah dulu. Karena apa? Cuki berkah begitu. Udah baca kita karena dulu. Waktunya ngaji, yang apa? Waktunya ngaji, mangga dua. Waktunya ngaji jadi negara. Enggak ibu ya. Karena biasanya begini bu, kalau orang banyak uang itu pun pasti pengennya apa? Healing. Enggak punya duit. Di rumah. Ngapain ada pada rumah gua ngaji? Betul nggak bu? Bukan nggak boleh ke Tanah Abang, bukan nggak boleh ke Jatinegara, bukan nggak boleh ke Pasar Senen dan segala macam, itu hak masing-masing. Tapi waktunya kita ngaji, wayahnya, karena buat kita. Kan kata Ustaz Qayyum Naqman apa bu? Bagaimana kita masuk surganya Allah kalau ke taman surganya Allah kita nggak mau? Betul bu? Karena taman surganya Allah ini taklim, majlis taklim, majlis zikir, majlis ilmu, itu taman surganya Allah. Udah taman surganya Allah, tinggal buka tuh pintu surganya Allah. Alhamdulillah. Udah jam 11 ya. Udah ya bu ya. Insya Allah ya. Ketemu saya lagi nanti di bulan Maret. April ya. Mei ya, April ya, insya Allah ibu. Yuk kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan panjang umur kita, sehat badan kita, berkah rezeki kita. Mudah-mudahan kita bisa diisi dengan ibadah dan amal soleh kita. Insya Allah buat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, mohon ikhlasnya kita sebagai suratul Fatihah untuk orang tua kita Ibu Haji Halimah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, kesehatan, keberkahan, anak, cucu, mantu, cicitnya, rahmat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara semuanya. Ibu Hajah Bunda Ekawati binti Bapak Haji Syukur Khair bin Abdul Khair ya. Kita doakan ibu agar kesehatan, panjang umur, keberkahan, urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah ijabahi doa beliau sekeluarga, juga doa kita semuanya. Mohon doa tanggal 8 Neng ya. Berangkat. Usah, enggak apa-apa. Enggak apa ya Neng ya. Tanggal 10 apa ya doanya. Mohon doanya buat insyaallah ibu kepala desa kita tanggal 10 berangkat ke Tanah Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah. Mungkin beliau akan arba'in di Madinah dan puasa awal di Masjidil Haram. Saya langsung merinding nih ya bu ya, karena subhanallah ya bu ya, arba'in di Madinah kemudian puasa di Makkatul Mukarramah. Insyaallah kita yang mendoakan bisa melaksanakan. Kalau kasih kita rezeki yang barokah, ada ongkosnya ke sana. Karena bagaimanapun juga nikmatnya luar biasa ibu. Ramadan ibadah yang paling nikmat, Mekah Madinah pun ibadah yang paling nikmat. Dunia gak terpikir bu, hanya ke Haram Madinah, Haram, Masjid Nabawi dan sebagainya. Insyaallah kita doakan bu ibu dan hadis berjamaah. Juga dari SKU juga ada kemarin bu, insyaallah berangkat tanggal 16 Februari, itu 2 hari menjelang hari raya, menjelang puasa Ramadan ya bu ya. Mudah-mudahan pada berangkat umroh, Allah kesehatan, keselamatan, kelancaran, kemudahan, pulang ke tanah dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kita pun sama berdoa mudah bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Ya Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.